beserta Bapak Imam Mujahid selaku dosen pembimbing lapangan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada alangan suatu. Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam tak luput kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Hadirin, dalam roda kehidupan tentu ada yang namanya senang, sedih, ada saatnya kita diberikan nikmat, ada saatnya kita diberikan ujian. Semua itu merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari itu, adanya ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamainya dengan solusi. Seperti yang sering kita dengar dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan ditegaskan lagi di ayat 6, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian disertai dengan solusi. Adapun dalam kaidah bahasa Arab, bila mana ada kalimat yang kalimat pertamanya menggunakan alif lam, yang kedua juga menggunakan alif lam, yang tertera pada kalimat al-usra, itu artinya memiliki arti yang sama. Jadi, maka kata pertama di kalimat pertama dan kata kedua di kalimat kedua memiliki arti yang sama. Fa inna ma'al usri yusra, itu artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu ujian, di situ memberikan dua solusi. Kenapa dua solusi? Karena fa inna ma'al usri yusra dan ada lagi pengulangan inna ma'al usri yusra. Jadi di situ dapat kita artikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu ujian, kemudian Allah membersamainya dengan dua solusi. Menariknya lagi dalam kalimat dalam ayat tersebut penggunaan kata ma'al usri yusra, yang artinya ma'a itu artinya membersamai. Jadi adanya ujian itu selalu dibersamai, selalu disertakan dengan solusi yang ada. Seperti saya sendiri ketika magang itu merasakan ujian-ujian itu berupa kesulitan, kayak nggak yakin gitu, bisa nggak ya saya magang, tadi sana ngapain, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah memberikan kita kemudahan untuk magang di sini, kenal dengan pegawainya, kita mendapat ilmu baru, mendapatkan teman baru. Nah, itu merupakan pengaplikasian dari dari lafaz fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya di setiap ada kesulitan di situ ada kemudahan yang membersamai. Maka dalam setiap kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya kita harus berhusnuzan dan bersabar. Seperti innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian sabar itu apa sih? Sabar itu adalah ketika kita diberikan ujian ataupun nikmat, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita menerima ujian apapun, kita harus senantiasa bersabar. Seperti banyak dikisahkan oleh para nabi, seperti halnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu mempunyai putra yang bernama Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal kita ketahui bahwasanya Nabi Ismail adalah putra satu-satunya dari Nabi Ibrahim. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Karena kesabaran Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ibrahim, beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajaibnya, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Allah memberikan mukjizatnya bahwasanya Nabi Ismail digantikan dengan domba putih yang biasa kita kenal dengan berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Masih ada lagi yaitu Nabi Ayub, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian selama 18 tahun lamanya. Tidak terbayangkan berapa lama 18 tahun itu. Nah, Nabi Ayub selalu sabar ketika
ketika hartanya diambil, ketika diberikan penyakit, ketika anak dan istri meninggalkannya, beliau tetap bersabar. Dan yang tak kalah sabarnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, ketika menyebarkan agama Islam, beliau tetap bersabar dalam menjalankan dakwahnya. Bahkan beliau sering mendapatkan cacian, makian dari keluarga, dari kaum Quraisy, bahkan beliau hingga dilempari kotoran. Tapi beliau tetap sabar. Maka dari situlah kita dapat belajar bersabar dalam setiap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian agar kita senantiasa mengingat kepadanya. Bahkan tidak hanya ujian, selayaknya ketika kita mendapat nikmat, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya nikmat, adanya ujian, itu merupakan qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang sekali ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa, selalu minta. Allah suka sekali dengan hambanya yang selalu meminta. Seperti tertera dalam Quran surat Al-Imran ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah dan mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Jadi saat kita diberikan ujian, saat kita diberikan kesulitan dalam hidup, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan saya jalan, berikan saya petunjuk saya harus seperti apa. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah sholawat, puasa. Itu merupakan amalan-amalan yang bisa memberikan kita jalan bagaimana saat kita merasakan kesulitan. Karena ujian sebesar apapun, kehidupan sesulit apapun, itu sudah Allah gariskan bersama dengan solusinya. Maka selayaknya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya meminta hadirin untuk memanjatkan sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar kita diberikan selalu dalam naungannya, diberikan kesehatan, dan pandemi ini segera berakhir. Allahumma amin. Mari kita bersolat bersama-sama. Allah